Shalom adik-adik semuanya, selamat pagi. Apa kabar adik-adik? Senang sekali kakak pada pagi hari ini bisa berjumpa dengan adik-adik semua. Kakak sungguh bersuka cita. Adik-adik bagaimana kabarnya di rumah? Pasti dalam keadaan yang sehat semua. Adik-adik, pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah online. Kita akan beribadah bersama-sama. Yuk adik-adik, kakak undang untuk kita bisa tutup mata. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum memulai ibadah Abi online ini. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh mengadakan ibadah online Abi. Tuhan, terima kasih. Kerinduan kami untuk kami bisa beribadah bersama dengan adik-adik semua, bahkan dengan orang tua murid dan guru-guru Abi. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, berkatilah ibadah pada pagi hari ini. Kami siap memuji Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Iya adik-adik. Sekarang boleh nggak kasih tos kanan ataupun kiri, kasih papa sama mamanya tos. Udah gitu boleh peluk mereka. Nah adik-adik, kalau sudah, kita akan menaikkan satu pujian adik-adik. Temanya apa adik-adik? Tahu nggak? Minggu ini temanya adalah Tuhanlah penolongku. Nah adik-adik, siapa yang percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita? Ada yang percaya? Pasti semuanya percaya. Tuhan Yesus sangat baik. Dia selalu menolong kita. Amin adik-adik. Nah, ada satu pujian yang indah adik-adik. Pujiannya seperti ini adik-adik. Sama-sama naikkan pujian ini ya. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku sakit, ku panggil namamu. Sekali lagi adik-adik. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku sakit. Panggil siapa? Ku panggil namamu. Aku milikmu, aku milikmu, Tuhan. Pegang tanganku, ku rindu menyembahmu. Haleluya. Katakan aku milikmu, aku milikmu, aku milikmu, Tuhan. Pegang tanganku, ku rindu menyembahmu. Adik-adik di rumah, dimanapun adik-adik berada, kalau adik-adik sedih, adik-adik senang, adik-adik mengalami hal apapun, siapa yang percaya bahwa Tuhan sanggup menolong? Kalau adik-adik mengalami hal yang berat, panggil Tuhan Yesus.
dan Tuhan akan menolongmu. Aku milikmu, aku milikmu, Tuhan. Pegang tanganku, ku rindu menyembahmu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik buat kami semua. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini kami boleh beribadah. Tuhan Yesus, kami mau naikkan syukur, kami mau bernyanyi, naikkan pujian kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Yeay, adik-adik, kita bersyukur pagi hari ini. Tetap semangat adik-adik semua memuji Tuhan, amin. Nah, kakak juga hari ini semangat sekali tuh adik-adik. Kenapa? Karena kakak mengalami banyak mujizat, kakak mengalami banyak sekali hal yang terjadi adik-adik di bulan-bulan ini. Nah, kenapa adik-adik kakak bisa begitu semangat? Karena kakak mengalami pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik, menolong kakak saat kakak sakit, saat kakak susah. Nah, adik-adik di rumah kakak percaya kalau adik-adik sakit, adik-adik mengalami masa kesusahan, Tuhan yang sama yang menolong kakak akan menolong adik-adik juga. Ada amin? Yes, semuanya. Ayo, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Ada sebuah pujian ya adik-adik. Pasti adik-adik semuanya tahu pujian ini. Yesus itulah penolong kita yang sungguh satu-satunya. Naikkan pujian ini dengan semangat lagi. Ya, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Tuhan Yesus, Dia yang menolong kita. Amin. Hai adik-adik, puji Tuhan. Kalau adik-adik tadi kita sudah nyanyikan pujian bahwa
Tuhan itulah satu-satunya penolong kita. Tahu nggak adik-adik, kenapa Tuhan itu mau menolong kita, anak-anaknya? Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Amin. Tuhan yang manis mengasihi anak-anaknya dengan sungguh-sungguh. Nah, ada pujian adik-adik yang kita akan nyanyikan bersama pada hari ini. Adik-adik tahu nggak lagu ini? Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh oh, sungguh indah. Tahu adik-adik lagunya? Nah, kalau adik-adik yang sudah tahu, kita akan nyanyikan bersama pujian ini. Kalau adik-adik yang belum tahu, sama-sama ikuti kakak. Lagunya sangat gampang, karena Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Yuk, adik-adik. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh oh, kasih Yesus, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh oh, sungguh indah. Nah adik-adik, lebih dalam dari samudra, lebih luas dari lautan, lebih tinggi dari mana? Cakrawala, oh oh, kasih Yesus. Nah adik-adik, kasih Tuhan itu sama kita nggak punya syarat adik-adik. Kenapa? Kalau Tuhan mau menjadi penolong kita, Dia karena Tuhan yang mengasihi kita dengan sungguh-sungguh. Makanya Tuhan nggak pernah mau membiarkan kita adik-adik. Tuhan selalu menolong kita. Apapun yang kita rasakan, apapun yang kita alami, Tuhan mengasihi dan menolong kita. Amin adik-adik. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik, kakak juga rindu untuk supaya kita bisa sungguh-sungguh mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan pada pagi hari ini? Yeay, pasti semuanya adik-adik ya. Oke, kita semangat. Kita akan naikkan satu pujian adik-adik pada pagi hari ini, yaitu mari kita naikkan pujian ini sambil kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita adik-adik. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menjaga seluruh jalan hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi adik-adik, kita naikkan pujian ini dengan sungguh, katakan Yesus, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk
hidup kita adik-adik. Putihkan, kuduskan semua dosaku. Mari adik-adik, kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa bersama. Ikuti kata adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah bernyanyi bagi Tuhan. Tuhan, biarlah pujian kami menyenangkan hati-Mu. Sebentar kami mau dengarkan firman Tuhan. Berkati Kak Agustina yang akan membawakan cerita firman Tuhan. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Agustina. Halo, shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya adik-adik yang manis semua di rumah? Tentu kabarnya baik semua, karena Tuhan Yesus selalu memberkati anak-anaknya. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini tadi di dalam puji-pujian Kak Kiki sudah bilang bahwa hari ini kita mau belajar tentang Yesus itu adalah penolongku, ya, atau Yesus itu penolong yang luar biasa. Nah, kakak mau tanya nih sama adik-adik, siapa di sini di rumah adik-adik yang tidak pernah membutuhkan pertolongan orang lain? Ada? Ada? Pastinya tidak ada. Semua orang pasti membutuhkan pertolongan orang lain. Kakak, ya contoh, sangat membutuhkan pertolongan orang lain di dalam kehidupan kakak. Ketika kemarin kakak sakit, wah, itu betul-betul kakak membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan dari siapa? Orang terdekat, yaitu dari suami kakak, Ko Kiki. Kenapa? Karena kakak untuk ambil makanan itu susah. Jadi Ko Kiki yang tolong kakak siapkan makanan, lalu antar makanan ke kakak, lalu ambil obat, ya, ambil pakaian, semuanya. Coba adik-adik, kalau kita tidak ada orang lain yang menolong, wah, lagi sakit sendirian, susah adik-adik. Bersyukurlah bahwa Tuhan selalu menolong anak-anaknya melalui orang-orang yang ada di sekeliling kita, ya. Kakak juga percaya adik-adik juga pasti pernah menolong atau bahkan membutuhkan pertolongan orang lain. Nah adik-adik, hari ini kakak mau cerita. Ada satu kisah, ya, di dalam firman Tuhan, di mana mereka punya masalah yang perlu pertolongan nih. Kalau nggak ditolong gimana nih, ya. Nih dengar ceritanya adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Ada satu pesta perkawinan, ya, wah, perkawinan ini tentu pengantin, ya adik-adik, ya. Dan Tuhan Yesus juga diundang di dalam perkawinan itu. Kalau perkawinan itu, kalau adik-adik datang ke pesta, ya, ikut mama, ikut orang tua ke pesta perkawinan, apa yang ada di sana? Apa yang adik-adik cari? Tentu makanan, ya kan? Minuman, es krim, kayak gitu, ya. Nah, di dalam zaman Tuhan Yesus, ya, satu pesta pernikahan itu ada satu minuman yang selalu harus ada adik-adik, yaitu minuman yang terbuat dari buah anggur,
ya. Dan minuman ini harus selalu ada di dalam sebuah pesta. Nah, minuman yang dari anggur ini adik-adik, ada yang sangat enak, ya biasa saja, atau bahkan mungkin kurang enak ya. Kalau pesta itu menyediakan minuman yang paling enak, wah bisa dibilang pestanya bagus, ya tamu-tamunya senang. Nah, kembali tadi dalam pesta pernikahan itu, Tuhan Yesus di situ hadir, ya, karena Tuhan Yesus diundang. Nah, ketika pesta sedang berlangsung, adik-adik, ada keributan di dapur, ada kasak-kusuk di dapur. Ternyata ada masalah di dapur. Apa masalahnya? Adik-adik tahu? Ternyata di dalam pesta pernikahan itu di dapur, yang mempersiapkan makanan dan minuman, mereka baru menyadari bahwa minuman anggurnya, ya, yang selalu harus ada di sepanjang pesta, itu pesta belum selesai, minumannya sudah habis. Waduh, celaka ini adik-adik. Ini masalah yang besar. Nanti kalau tamu tahu bahwa minumannya tidak ada, jadi malu yang punya pesta. Ini masalah yang besar, adik-adik. Gimana nanti kalau tamu habis makan minuman anggurnya tidak ada? Orang mau bilang apa? Kalau pesta minumannya sedikit aja, nggak usah bikin pesta. Mereka lagi bingung adik-adik. Aduh, apa yang harus diperbuat nih? Apa beli dulu? Nggak bisa adik-adik. Minuman itu dibikin cukup lama, mengalami satu proses. Jadi buah anggur diperas lalu disimpan mengalami satu proses yang cukup lama. Bukan cuma sehari, 2 hari, minggu, bulan. Bahkan bertahun-tahun, semakin lama itu disimpan, semakin bagus kualitasnya. Nah, kemudian ibu, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, di situ juga ada ibu Tuhan Yesus. Siapa namanya ibunya Tuhan Yesus? Betul, Ibu Maria. Ibu Maria ternyata tahu adik-adik, kalau di dapur itu lagi ribut, lagi ada masalah di dalam pesta itu. Kenapa? Ini tamu-tamu belum tahu nih adik-adik. Tamu-tamunya belum tahu kalau minumannya kurang. Lalu Ibu Maria itu bilang sama mereka, sama yang bekerja di dapur, sama yang mempersiapkan minuman. Ibu Maria datang dan bilang, kalian ketemu saja sama Yesus, lalu turutin saja apa yang dia perintahkan. Emang dia bisa berbuat apa ya adik-adik? Kalau anggur itu harus dipersiapkan begitu lama, apakah Tuhan Yesus sanggup untuk mengadakan begitu cepat? Tapi mereka nurut loh adik-adik. Akhirnya mereka menghampiri Tuhan Yesus dan mereka cerita semuanya. Bagaimana ini? Pesta belum selesai, tapi minuman anggurnya sudah habis. Nanti tamu-tamu akan meledek kita. Nanti yang punya pesta akan marah. Yang punya pestanya belum tahu adik-adik, karena dia jadi pengantin ya. Jadi dia nggak tahu kalau itu ada masalah besar. Dan adik-adik tahu apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Kalau kita lihat di dalam Yohanes yang kedua adik-adik, Tuhan Yesus bilang begini, sekarang kamu tuangkan air ke dalam tempayan-tempayan yang ada itu. Jadi adik-adik tahu ya, tempayan itu adalah satu wadah yang cukup besar, terbuat dari tanah liat ya. Nah, isi air ke situ ya. Semua diisi adik-adik ya. Ya udah disuruh isi air, isi aja gitu ya kan. Tapi kan kita kurangnya air anggur, bukan air biasa. Tapi yang Tuhan Yesus suruh masukkan air apa? Air biasa adik-adik ke dalam tempayan-tempayan itu. Tapi para pelayan itu nurut nggak? Nurut adik-adik. Udah, tadi kan katanya Ibu Maria, apa yang diperintahkan kita lakukan. Udah, kita lakukan saja. Nah adik-adik, di sini dibutuhkan juga ketaatan ya. Nah kemudian setelah diisi penuh itu tempayan-tempayan, Tuhan Yesus bilang lagi, sekarang kamu cedok ya, ambil itu beberapa
sendok atau beberapa gelas, berapa centong gitu ya. Kamu ambil lalu kamu bawa kepada ketua panitia. Jadi ternyata adik-adik kalau ada pesta itu ada ketua panitianya, ada ketua pelayannya gitu ya. Kepada orang yang harus mencicipi anggur itu. Lalu dibawa nih adik-adik nih. Adik-adik berpikir nggak? Pelayan-pelayan yang membawa air itu, aduh ini kan tadi yang dimasukin air biasa ya. Nanti kalau dicicipin ini rasanya air biasa gimana? Tapi mereka taat. Karena yang memerintahkan adalah Tuhan Yesus. Akhirnya dibawa itu dan diserahkan. Ini coba anggur, ini dicoba. Waktu dicoba adik-adik, ternyata itu air yang tadi dimasukkan di dalam tempayan, air biasa yang dimasukkan di dalam tempayan, itu menjadi air anggur dengan rasa yang paling enak. Waduh, sampai orang bilang begini, biasanya yang enak-enak itu dikeluarkannya di awal, ya, di depan pesta duluan. Kalau pesta udah mau habis, nanti baru yang tidak enak. Tapi kamu punya anggur yang enak dari awal pesta sampai akhir pesta. Luar biasa pesta kamu nih. Wah, mereka dapat pujian adik-adik. Lalu para pelayan ini kaget. Hah? Tadi kan yang dimasukin air biasa ya. Tapi kenapa ketika dicicip, ketika dijajal, ketika dicoba, air itu kok berubah jadi air anggur yang bagus, yang mahal. Waduh, luar biasa adik-adik. Pesta itu masalahnya akhirnya terselesaikan karena ada yang menolong. Siapa yang menolong? Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesusnya. Pertolongan Tuhan Yesus luar biasa. Dan adik-adik, sekarang kita mau belajar bahwa ada orang-orang di sekeliling kita yang bisa menolong kita bila kita memerlukan pertolongan. Contoh ya, kalau adik-adik lagi belajar lalu dapetin soalnya susah, nggak ngerti, adik-adik minta tolong sama siapa? Mama atau papa ya, atau kakak. Ma, tolongin dong ma, nih saya punya PR nih susah banget ya. Coba mama tolong dong bantu. Mama akan menolong ya, dibantu, dijelaskan sampai adik-adik mengerti dan bisa mengerjakannya sendiri. Itu satu contoh. Atau ketika mama lagi masak, lalu mamamu butuh minyak goreng yang kebetulan habis ya, lalu dia panggil siapa, misalnya Kevin, tolong dong mama lagi masak minyaknya habis, kamu bisa tolong ambilkan dulu atau beli dulu di warung. Nah, artinya mama membutuhkan pertolongan kita ya. Mau nggak kalau kita menjadi penolong? Mau ya adik-adik, karena kita butuh selalu pertolongan orang lain. Nah, contoh lain nih adik-adik, waktu adik-adik mau mengambil sesuatu tinggi, nggak nyampe nih, naik bangku juga kayaknya terlalu tinggi ya. Nah, kemudian datang nih papa bisa bantu nggak? Papa tolong ya, ambilin nih, dikasih barangnya yang tinggi itu, karena papa nyampe. Itu namanya papa menolong adik-adik. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, itu pertolongan yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Adik kita bisa menolong ya, kakak bisa menolong, teman bisa nggak menolong? Bisa, teman juga bisa menolong kita kalau kita membutuhkan pertolongan teman. Tetapi kakak mau kasih tahu bahwa pertolongan orang-orang yang ada di sekitar kita itu terbatas ya. Terbatas artinya ada yang mereka bisa lakukan, tapi ada yang tidak bisa mereka lakukan. Terbatas, kemudian juga terbatas apanya? Keinginan menolongnya ya. Kalau adik-adik nih pernah nggak minta tolong? Kak, tolongin dong kak, nih handphone saya nih nggak ada suaranya nih,
Terus kakaknya bilang, nggak tahu males mau nolong melulu, males. Pernah kan? Iya, karena pertolongan orang lain itu terbatas, tergantung mau atau tidak. Tapi kakak mau kasih tahu, Tuhan Yesus penolong yang sejati. Tuhan Yesus pertolongannya bisa melakukan segala perkara. Contohnya tadi dalam cerita, air biasa bisa dirubah menjadi air anggur. Apakah mama papa bisa melakukan itu? Apakah teman bisa melakukan itu? Bisa adik-adik. Tapi pertolongan Tuhan itu luar biasa, ajaib. Karena apa? Segala kuasa Tuhan punya. Bahkan Tuhan mampu menolong siapa? Lazarus yang sudah mati, berapa hari sudah dikubur, tapi Tuhan mampu membangkitkan Lazarus keluar dari kuburnya. Artinya segala sesuatu Tuhan bisa lakukan dengan ajaib karena kuasanya. Nah, sekarang kita kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kuasa dan sanggup menolong. Kakak mau kasih tahu, ketika kita membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus, apa yang dilakukan? Adik-adik berdoa, Tuhan Yesus tolong saya Tuhan. Mama saya lagi sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Ya, atau adik-adik berdoa, Tuhan Yesus tolong Tuhan, saya tidak mengerti pelajaran ini, Tuhan tolong supaya saya mau menjadi anak yang mau belajar sehingga bisa mengerti pelajaran ini. Tuhan tolong nggak? Tuhan pasti tolong. Ya, pertolongan Tuhan tidak terbatas adik-adik. Adik-adik mau minta tolong sama Tuhan Yesus jam berapa? Jam 7 pagi. Tuhan Yesus tolong. Jam 12 malam, jam 1 pagi dini hari. Ketika adik-adik minta tolong Tuhan Yesus akan tolong. Karena Tuhan Yesus tidak pernah terbatas. Kalau teman kita terbatas, kita minta tolong teman kita bilang, aduh udah malam, besok pagi aja ya saya tolonginnya. Tapi kalau Tuhan Yesus sudah bilang begitu, ya, kapanpun adik-adik minta pertolongan Tuhan, Tuhan akan siap untuk menolong adik-adik. Nah, adik-adik bersyukur untuk kasih Tuhan Yesus yang begitu baik bagi kita. Bersyukur kan bahwa kasih Tuhan Yesus itu manis dan indah. Tuhan Yesus itu adalah penolongku. Nah, sekarang ayat hafalannya untuk minggu depan. Selamat menyaksikan. Halo adik-adik. Ayat hafalan kita untuk minggu ini diambil dari Mazmur 121 ayat 2. Ikuti kakak ya. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bagaimana? Mudah bukan? Sekali lagi ya. Ayat hafalan kita diambil dari Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bagaimana adik-adik? Bisa mencobanya? Bisa dong. Oke, sampai jumpa di minggu berikutnya. Shalom. Nah adik-adik itu tadi ayat hafalannya ya. Adik-adik hafalkan dan biarlah adik-adik mengalami sendiri. Gimana tuh adik-adik mau membuktikan benar nggak sih Tuhan menolong saya? Nah coba adik-adik buktikan. Adik-adik punya hal yang perlu dibantu, ditolong. Coba adik-adik berdoa sama Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus menolong? Pasti adik-adik ya, karena kakak mengalami setiap hari pertolongan Tuhan. Dan itu yang membuat kakak semakin juga belajar untuk mengasihi Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kakak. Nah, amin adik-adik. Sekarang kita berdoa ya. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Dan minggu depan adik-adik bisa beribadah kembali dengan pelajaran yang berbeda. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami memiliki Allah yang penuh kasih seperti Engkau. Allah yang sanggup menolong semua anak-anak-Mu yang minta tolong kepadamu. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus yang penuh kuasa, ajaib, sanggup melakukan segala mujizat.
dan pertolongan-Mu Tuhan tetap berlaku bagi kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh menjadi anak-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur, sangat berterima kasih kepadamu. Tuhan memberkati semua adik-adik yang beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, minggu depan kita ibadah kembali dan bertemu kembali di dalam pelajaran yang berbeda. Sampai jumpa.